Kadang cinta datang bukan karena janji, tapi karena waktu yang perlahan membuka hati. Inilah kisah tentang seorang pria kaya dan gadis miskin yang terpaksa menikah dalam ikatan kontrak, tanpa cinta, tanpa harapan, tanpa masa depan. Namun siapa sangka, dari pernikahan yang hanya sementara itu, muncul perasaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Apa yang membuat dua hati yang saling membenci perlahan saling membutuhkan? Dan seberapa besar pengorbanan yang harus mereka lakukan demi mempertahankan cinta yang datang di waktu yang salah? Ayo kita mulai ceritanya. Langit sore itu tampak mendung di atas rumah besar keluarga Adiprana. Angin bertiup pelan membawa aroma hujan yang nyaris turun. Di dalam ruang tamu megah dengan pilar-pilar marmer putih, seorang pria berjas hitam berdiri tegak menatap kaca besar di hadapannya. Wajahnya tampan namun dingin. Matanya tajam seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Pria itu bernama Adrian Adiprana, pewaris tunggal perusahaan properti terbesar di kota itu. Usianya baru 31 tahun, namun seluruh langkah hidupnya seperti sudah diatur oleh tangan kekuasaan dan ambisi keluarga. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia, tapi tidak baginya. Ia akan menikah, bukan karena cinta, melainkan karena tekanan. Ayahnya, seorang pengusaha berpengaruh, sudah memutuskan segalanya. Adrian diminta segera menikah agar para investor percaya bahwa ia sudah matang dan stabil secara pribadi sebelum resmi diangkat menjadi CEO. Namun yang membuatnya benar-benar muak bukan soal waktu, melainkan calon istrinya. Bukan wanita dari kalangan bisnis, bukan anak pengusaha besar, bukan juga gadis berpendidikan tinggi yang sering ia temui dalam lingkaran sosialnya. Calon istrinya bernama Meira Lestari, gadis kampung berusia 23 tahun, anak seorang penjahit kecil di pinggiran kota. Adrian bahkan baru bertemu sekali dengannya. Itu pun hanya beberapa menit, saat gadis itu membantu ibunya yang jatuh pingsan di pasar beberapa bulan lalu. Ibunya sangat terkesan pada sikap lembut Meira, lalu tanpa banyak pikir memintanya datang ke rumah untuk berkenalan. Dari sanalah semuanya dimulai. Sebuah rencana pernikahan yang tidak pernah diminta oleh kedua hati yang akan terlibat di dalamnya. Meira tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Seminggu lalu ia masih duduk di depan mesin jahit tua, menjahit pakaian pelanggan sambil mendengar batu panjang ibunya dari kamar sebelah. Uang hasil jahitannya tidak banyak. Terkadang hanya cukup untuk makan dan membeli obat generik. Hingga suatu pagi, datanglah seorang wanita tua berwajah ramah yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Ratna, ibu dari Adrian. Wanita itu datang tanpa banyak pengantar, lalu berkata lembut, "Nak, aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku ingin kau menikah dengan anakku, Adrian." Kalimat itu membuat tangan Meira gemetar memegang kain yang sedang dijahitnya. Ia mengira itu hanya gurauan. Tapi ternyata tidak. Semua dijelaskan dengan tenang, logis, namun tetap tidak bisa dipercaya. Ibu Ratna menatapnya dengan mata yang dalam. "Aku tahu kau gadis baik. Aku tidak meminta cinta. Aku hanya ingin seseorang yang tulus menemani anakku. Aku akan membantumu juga, Meira. Aku tahu ibumu sedang sakit." Itulah titik awal di mana Meira terjebak dalam persimpangan antara logika dan kasih sayang. Ia tahu tawaran itu tidak wajar, tapi juga tahu bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Ibunya membutuhkan operasi paru-paru yang biayanya jauh di luar kemampuannya. Malam setelah pertemuan itu, Meira duduk lama di tepi ranjang ibunya. Ia menatap wajah lemah yang tertidur, lalu berbisik pelan, "Bu, apa aku berdosa kalau menikah tanpa cinta, hanya karena ingin melihat ibu sembuh?" Tidak ada jawaban, hanya batu kecil dari ibunya yang membuat air matanya jatuh pelan ke bantal. Keesokan harinya ia pergi ke rumah besar keluarga Adiprana untuk menandatangani perjanjian yang sudah disiapkan oleh pengacara keluarga. Di ruang kerja yang dingin dan penuh lembaran kertas hukum, Adrian duduk di seberangnya dengan ekspresi tanpa emosi. "Aku tidak ingin ada kesalahpahaman," kata Adrian datar. "Pernikahan ini hanya akan berlangsung 6 bulan. Setelah itu, kita berpisah baik-baik. Semua akan diatur secara hukum. Kau akan mendapatkan kompensasi, dan tidak perlu khawatir tentang biaya ibumu. Tapi selama 6 bulan itu, aku tidak ingin drama. Aku tidak ingin ada yang tahu pernikahan ini hanya kontrak.
Kau mengerti? Meira mengangguk perlahan. Aku mengerti, Tuan Adrian. Suara Adrian terdengar dingin seperti baja. Dan satu hal lagi. Jangan berharap aku akan memperlakukanmu seperti istri. Aku akan menghormatimu, tapi hanya sebatas perjanjian ini. Meira menunduk. Saya tidak berharap apapun, Tuan. Saya hanya ingin menepati apa yang sudah disepakati. Adrian menatapnya lama. Ada sesuatu di mata gadis itu yang sulit ia pahami. Bukan keserakahan, bukan kepura-puraan, melainkan ketenangan yang aneh. Seolah gadis itu sudah berdamai dengan segala bentuk penderitaan. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana namun mewah. Aula besar dihiasi bunga putih. Lampu kristal menggantung di atas kepala para tamu. Namun di balik kemegahan itu, dua hati berdiri tanpa kehangatan. Adrian mengenakan setelan jas abu gelap, sementara Meira tampak anggun dalam gaun putih yang dibuat oleh para desainer keluarga. Setiap orang tersenyum. Setiap tamu memuji kecocokan mereka. Namun di balik senyum itu, hanya Meira yang tahu betapa dinginnya tangan yang menggenggamnya di pelaminan. Setelah acara usai dan semua tamu pergi, rumah besar itu menjadi sunyi. Adrian duduk di kursi dekat jendela. Sementara Meira berdiri canggung di tengah kamar pengantin yang luas. Ia mencoba berbicara lembut. Terima kasih sudah menerima pernikahan ini, Tuan Adrian. Adrian menatap keluar jendela, lalu menjawab singkat. Tidak perlu berterima kasih. Anggap saja ini kesepakatan bisnis. Hati Meira terasa seperti diiris perlahan. Tapi ia berusaha tegar. Saya akan mencoba menjadi istri yang baik selama 6 bulan ke depan. Adrian bangkit dari kursinya, mengambil bantal, dan berjalan ke sofa di sudut ruangan. Kau tidur saja di tempat tidur itu. Aku di sini. Jangan salah paham. Aku hanya tidak terbiasa berbagi ruang dengan orang yang baru ku kenal. Meira menunduk dan berkata pelan. Saya mengerti. Setelah lampu kamar dipadamkan, hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak. Meira berbaring diam, menatap langit-langit kamar yang begitu tinggi. Di luar, hujan mulai turun pelan. Setiap tetesnya seperti mengetuk jendela hatinya, mengingatkan bahwa keputusan yang ia ambil bukan karena cinta, tapi karena pengorbanan. Di sisi lain kamar, Adrian menatap langit malam dari balik kaca jendela. Ia bukan pria kejam, tapi hatinya sudah lama tertutup oleh rasa kecewa terhadap banyak hal. Ia pernah kehilangan kepercayaan pada cinta, dan kini pernikahan kontrak ini baginya hanyalah alat. Alat untuk menjaga reputasi dan memenuhi kehendak ayahnya. Namun dalam keheningan itu, tanpa ia sadari, sesuatu mulai bergetar halus di dalam dadanya. Bukan cinta, bukan juga rasa suka, melainkan sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Sementara Meira menggenggam selimutnya erat-erat. Ia berbisik dalam hati, aku tidak akan menangis. Aku hanya harus kuat sampai waktu itu berakhir. 6 bulan. Setelah itu aku akan pergi. Dan mungkin, aku akan belajar melupakan. Di luar, petir menyambar jauh di langit. Suara hujan semakin deras, menutupi setiap helaan napas di dalam kamar itu. Dua jiwa yang terikat tanpa cinta kini berbagi satu atap, tapi memikul beban yang berbeda. Adrian dengan gengsinya, Meira dengan pengorbanannya. Malam pertama itu berlalu tanpa kata, tanpa sentuhan, tanpa kehangatan. Hanya ada dingin yang menggantung di udara, menandai awal dari sebuah perjalanan yang tak seorang pun tahu akan berakhir dengan air mata atau kebahagiaan. Namun di antara detik yang berjalan, Allah sudah menulis sesuatu yang tak mereka duga. Bahwa dari pernikahan yang terpaksa ini, perlahan akan tumbuh sesuatu yang bahkan tak bisa dibeli oleh kekayaan atau kuasa. Sebuah ikatan yang nanti akan diuji oleh waktu, oleh luka, dan oleh hati mereka sendiri. Dan di tengah keheningan malam yang panjang itu, Meira menatap cincin tipis di jarinya. Ia menghela napas pelan, lalu berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tidak jatuh cinta pada orang yang tak menginginkan aku. Kalimat itu mengambang di udara, menembus dinginnya malam, dan menjadi doa pertama dari kisah panjang yang baru saja dimulai.
Pagi pertama di rumah keluarga Adiprana terasa seperti memasuki dunia yang tidak pernah dibayangkan Meira. Rumah itu besar, terlalu besar untuk satu keluarga. Lantainya mengilap, jendelanya tinggi, karpetnya tebal, dan setiap sudutnya tampak seperti ruangan yang tidak boleh tersentuh. Meira berdiri di depan cermin, memakai kerudung sederhana warna lembut, lalu menarik napas panjang. Ia sadar betul bahwa mulai hari itu, ia bukan lagi Meira anak penjahit yang tinggal di gang kecil, melainkan istri dari seorang pengusaha muda yang kehidupannya selalu disorot. Meski pernikahan mereka hanya kontrak, meski suaminya sendiri tadi malam bahkan tidak mau tidur di satu ranjang, tetap saja di mata orang luar ia adalah nyonya rumah itu. Meira melangkah keluar kamar. Di lantai bawah, suara piring dan peralatan dapur sudah terdengar. Para pelayan mondar-mandir menyiapkan sarapan. Begitu ia muncul menuruni tangga, sepasang mata langsung menatapnya. Ada yang sekadar melihat, ada yang mengamati dengan rasa ingin tahu, ada pula yang memandang rendah. Seorang pelayan wanita yang tampak lebih senior berbisik pelan pada rekannya, namun masih cukup terdengar oleh Meira. Jadi ini istri Tuan Adrian. Kayaknya kurang cocok jadi istri Tuan Adrian. Jawab yang lain. Kasihan, mungkin dipaksa keluarga. Sambung yang lain lagi. Meira tidak menanggapi. Ia sudah sering mendengar kalimat semacam itu sejak kecil. Orang miskin selalu dianggap tidak berhak berdiri sejajar dengan orang kaya. Namun hari itu ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menambah masalah untuk keluarga yang sudah menolong ibunya. Ia masuk ke ruang makan. Ibu Ratna sudah duduk di ujung meja, dengan senyum hangat. Wajahnya tampak lebih segar hari itu. Selamat pagi, Nak Meira. Selamat pagi Ibu. Sini duduk. Adrian sebentar lagi turun. Meira duduk dengan sopan. Di meja sudah tersaji roti, salad, telur, buah potong, dan segelas jus. Menu yang tidak biasa ia lihat di rumahnya. Biasanya ia sarapan dengan nasi dan tumis sederhana. Beberapa menit kemudian Adrian turun. Pria itu tampak rapi dengan kemeja putih dan jas biru gelap. Wajahnya tetap tenang, sedikit dingin. Namun kali ini ia tidak lagi menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. Selamat pagi Ma. Ucapnya. Selamat pagi Adrian. Ayo duduk. Makan dulu sebelum ke kantor. Adrian duduk di sisi kanan, berseberangan dengan Meira. Sekilas, suasana itu tampak seperti keluarga kaya yang harmonis. Namun hanya Meira yang tahu betapa renggangnya jarak di antara mereka. Ibu Ratna menatap anaknya dan menantu barunya bergantian. Kalian tidur nyenyak? Meira menjawab lebih dulu. Alhamdulillah, Bu. Kamarnya nyaman. Adrian menambahkan dengan nada datar. Aku ada kerjaan semalam Ma. Ibu Ratna hanya tersenyum maklum. Ia tidak ingin memaksa. Ia tahu putranya butuh waktu. Setelah sarapan, Adrian bersiap ke kantor. Sebelum keluar, ia sempat menoleh ke arah Meira yang berdiri di dekat pintu. Ada yang ingin kau sampaikan sebelum aku pergi? Meira menggeleng. Tidak, Tuan Adrian. Semoga pekerjaan Anda lancar. Adrian menatapnya sejenak. Panggil saja Adrian. Tidak usah terlalu kaku. Meira sempat terkejut kecil. Iya baiklah Adrian. Lalu pria itu pergi. Mobil hitamnya melaju keluar gerbang, meninggalkan Meira di dalam rumah besar yang tiba-tiba terasa kosong. Beberapa saat setelah Adrian pergi, suasana asli rumah itu mulai terlihat. Para pelayan bekerja seperti biasa. Namun mereka sudah mulai menunjukkan sikap yang lebih jujur. Ada yang sopan, ada yang ramah. Namun ada pula yang memandang Meira dengan tatapan meremehkan. Seorang pelayan muda yang baru saja masuk bekerja berbisik pada temannya. Benar dia cuma anak penjahit ya? Iya, tapi menikah sama pewaris. Dunia memang aneh. Jangan keras-keras. Nanti nyonya dengar. Dia bukan nyonya beneran kan? Cuma titipan sementara. Meira berpura-pura tidak mendengar. Ia berjalan ke taman belakang. Di sana ada kolam kecil, beberapa pot bunga, dan bangku besi. Rumah itu indah, tetapi dingin. Tidak ada bau makanan rumah.
Tidak ada suara ibu memanggil. Tidak ada senyum tetangga yang lewat. Ia duduk dan menatap jemarinya. Cincin yang diberikan Adrian ringan saja, namun rasanya seperti beban. Ia teringat ibunya. Apakah ibunya sudah dijemput oleh orang dari keluarga Adiprana untuk dibawa ke rumah sakit? Apakah biaya operasi benar-benar akan ditanggung? Semua itu membuatnya sedikit tenang. Siang itu, Meira memutuskan membantu di dapur. Ia bukan gadis yang bisa diam saja. Sejak kecil ia terbiasa bekerja. "Bu, boleh saya bantu masak?" tanya Meira pada kepala dapur, wanita usia 40-an yang dipanggil Bu Sari. Wanita itu menatapnya, sedikit bingung. "Nona tidak perlu. Semua sudah kami urus." "Saya tidak keberatan. Saya biasa masak. Tapi ini rumah besar. Standar makanannya berbeda." Meira tersenyum. "Kalau begitu saya bantu yang sederhana saja. Mungkin Ibu Adrian lebih suka masakan rumahan." Jawaban itu membuat Bu Sari sedikit luluh. "Ya sudah. Potong sayuran ini. Nanti saya lihat." Meira mulai bekerja. Tangannya cekatan. Ia memotong sayur, mengulek bumbu, dan sesekali menanyakan selera keluarga. Para pelayan yang tadinya meremehkan mulai melirik. Mereka tidak menyangka istri Tuan Adrian mau masuk dapur dan tidak malu mengerjakan pekerjaan kasar. Menjelang siang, Ibu Ratna masuk ke dapur dan mencium aroma tumis sayur dan sup ayam. "Siapa yang masak?" "Saya, Bu," jawab Meira sambil mengusap tangannya. Wajah Ibu Ratna langsung berbinar. "Wah, ini aroma rumahan. Sudah lama saya tidak mencium bau begini di rumah ini." Beliau mencicip sedikit. "Enak, lembut, tidak terlalu asin. Ini masakan ibu kamu ya?" Meira tersenyum. "Iya, Bu. Saya belajar dari ibu." "Bagus. Nanti kalau Adrian pulang, kamu masakan yang seperti ini. Biar dia tahu bahwa hatimu lembut dan hangat." Pria itu kadang hanya butuh diingatkan lewat makanan. Meira hanya mengangguk. Ia tidak ingin berharap terlalu jauh. Adrian bukan lelaki yang mudah disentuh kata-kata manis. Sore harinya, Meira berjalan pelan di koridor lantai 2. Ia sempat melihat kamar kerja Adrian dari pintu yang sedikit terbuka. Di dalamnya, ruangan itu tertata rapi, penuh berkas dan rak buku. Ada foto Adrian kecil bersama ayahnya. Ada foto ketika ia menerima penghargaan bisnis. Namun tidak ada foto wanita manapun. Seolah hidupnya hanya diisi pekerjaan. Meira menutup pintu itu kembali. Ia tidak ingin dianggap mengusik. Menjelang malam, hujan turun. Lampu rumah dinyalakan. Suasana menjadi hangat. Tetapi Adrian belum pulang. Meira duduk di ruang keluarga bersama Ibu Ratna. Mereka menonton berita sambil sesekali berbicara. "Bagaimana tinggal di sini?" "Terlalu sepi ya," kata Ibu Ratna. "Rumahnya indah, Bu. Hanya saja saya belum terbiasa." "Nanti juga terbiasa. Kalau tidak tahan sepi, kamu bisa ajak anak-anak panti ke sini. Meira kan sering membantu panti asuhan." "Bagaimana Ibu tahu?" "Aku tanya orang. Aku ingin tahu siapa yang akan aku bawa masuk ke rumah ini." "Kamu gadis baik, Meira." Meira menunduk haru. "Saya hanya ingin berguna, Bu." Pukul 8 malam. Adrian baru pulang. Hujan masih turun. Jaketnya basah sedikit. Ia masuk dengan langkah tegap. Meira berdiri menyambut, lalu mengambil jasnya. "Selamat datang." Adrian mengangguk. "Terima kasih." Ibu Ratna berkata, "Adrian, hari ini Meira masak. Makan dulu sebelum mandi." Adrian menatap Meira sebentar, lalu ke arah meja makan. "Kau masak, Meira?" "Iya, maaf kalau rasanya tidak sesuai selera," jawab Meira pelan. Adrian duduk. Ia makan perlahan. Degup jantung Meira ikut cepat. Ia menunggu apakah Adrian akan mengomentari atau tidak. Setelah beberapa suap, Adrian meletakkan sendok. "Masakan rumahan. Kalau tidak suka saya bisa belajar lagi." "Bukan, maksudku, ini enak. Sudah lama aku tidak makan seperti ini."
Raut wajah Meira langsung berubah. Ada kelegaan kecil yang menghangatkan dadanya. Terima kasih. Adrian melanjutkan makan. Kau boleh memasak lagi besok. Baiklah, terima kasih, jawab Meira. Percakapan itu singkat. Namun bagi Meira, itu lebih dari cukup. Setidaknya Adrian mulai melihat bahwa ia tidak datang ke rumah itu hanya untuk menghabiskan uang keluarga. Ia ingin memberi sesuatu. Bahkan jika itu hanya dalam bentuk semangkuk sup. Malam harinya, setelah semua tidur, Meira berjalan ke balkon kamarnya. Hujan sudah reda. Kota terlihat berkilau oleh lampu. Ia bersandar di pagar, menatap ke langit. Hari pertamanya di rumah itu tidak buruk. Memang ada tatapan meremehkan. Memang ada jarak. Namun ada juga kebaikan kecil yang ia temukan. Di kamar sebelah, Adrian juga belum tidur. Ia duduk di sofa yang sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini ia tidak langsung memejamkan mata. Ia justru memikirkan hal yang tidak pernah ia pikirkan. Ia memikirkan seorang gadis yang baru sehari menjadi istrinya, namun sudah masuk ke dapur dan memasak untuk ibunya. Ia teringat kata-kata Meira pagi tadi. Semoga pekerjaan Anda lancar. Ucapan itu sederhana, tapi terasa tulus. Tidak ada nada menjilat. Tidak ada nada ingin mengambil hati. Seolah gadis itu memang benar-benar hanya ingin semua orang di rumah ini bahagia. Adrian menatap langit-langit. Ia bergumam pelan. Perempuan seperti itu masih ada rupanya. Hari demi hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Adrian berangkat pagi, pulang malam. Meira mengurus rumah, membantu dapur, menemani ibu mertua, dan sesekali menata taman. Ia mulai menanam bunga di sudut halaman yang kosong. Ia juga memberi makan kucing liar yang datang ke teras. Para pelayan perlahan mulai menerima kehadirannya. Mereka menyadari bahwa Meira tidak sombong, tidak manja, dan tidak pernah memerintah dengan nada tinggi. Bahkan seringkali ia ikut menyapu halaman atau mencuci buah. Hal itu membuat sebagian pelayan merasa segan. Suatu siang, ketika Meira sedang menanam bunga, salah satu pelayan yang dulu meremehkannya menghampiri. Nyonya mau minum. Meira tersenyum. Kau bisa panggil aku Meira saja. Aku belum pantas dipanggil Nyonya. Tapi Nyonya istri Tuan Adrian. Ya, tapi aku juga manusia biasa. Kita sama. Tidak usah terlalu kaku. Pelayan itu tersipu. Baik, Mbak Meira. Kebaikan memang menular. Sedikit demi sedikit suasana rumah itu menjadi lebih hangat. Ibu Ratna tampak lebih bahagia karena ada teman bicara di rumah. Pelayan lebih santai. Bahkan sopir yang biasa mengantar Adrian pun mulai menyapa Meira dengan ramah. Hanya satu yang belum berubah. Jarak antara Meira dan Adrian. Adrian masih menjaga batas. Ia tidak pernah bersikap kasar, tetapi juga tidak menunjukkan rasa memiliki. Ia berbicara seperlunya. Ia makan jika masakan Meira tersedia. Ia sesekali bertanya soal kesehatan ibunya. Namun ia belum pernah menanyakan bagaimana perasaan Meira tinggal di rumah itu. Pada suatu malam yang sepi, Meira duduk di tepi ranjang sambil melipat pakaian. Adrian baru keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Ia hendak mengambil bantal untuk dibawa ke sofa seperti biasa. Saat itu Meira memberanikan diri. Adrian. Terima kasih karena sudah menepati janji soal ibu saya. Adrian menatapnya. Ibumu sudah mulai dirawat. Kau tidak perlu mengkhawatirkan biaya. Saya sudah tahu. Pihak rumah sakit menghubungi saya. Terima kasih. Adrian mengangguk singkat. Meira menunduk. Saya akan berusaha menjalani 6 bulan ini dengan baik. Saya tidak akan membuat masalah. Adrian menatapnya lebih lama kali ini. Kau tidak membuat masalah. Aku hanya tidak terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa ada orang lain di hidupku. Meira mengangguk pelan. Saya mengerti. Adrian berjalan menuju sofa. Namun sebelum ia berbaring, ia sempat berkata, kau tidak perlu menahannya jika suatu saat kau merasa tidak kuat. Aku tidak akan memaksamu tinggal. Meira menjawab dengan suara lembut.
Saya tidak lari dari masalah, Adrian. Saya memilih tinggal. Karena saya sudah menerima dari awal. Adrian terdiam. Ia tidak menyangka gadis itu akan menjawab seperti itu. Jawaban yang dewasa. Jawaban yang datang dari hati yang sudah sering diuji hidup. Malam itu ia tidur sedikit lebih larut. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena ia mulai memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan. Mengapa gadis miskin seperti Meira bisa begitu tenang hidup di dunia yang tidak selevel dengannya? Mengapa ia tidak menuntut? Mengapa ia tidak meminta perhiasan? Mengapa ia tidak mengeluh tentang perlakuan sebagian pelayan? Ada hal yang tidak ia pahami. Namun justru karena itu, perhatiannya mulai tertarik. Di kamar, Meira menatap jendela. Ia tahu hubungan mereka belum berubah. Ia tahu Adrian belum membuka hati. Namun ia juga tahu, sedikit celah sudah terbentuk. Celah kecil yang suatu hari bisa menjadi pintu. Ia tersenyum tipis dan berbisik pelan. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Asal aku tidak jatuh cinta terlalu cepat. Namun yang tidak disadari Meira, justru pada saat ia berusaha menahan perasaan, hatinya mulai bergerak tanpa ia perintah. Ia mulai memperhatikan cara Adrian berbicara dengan ibunya. Ia mulai ingat cara Adrian memuji masakannya walau singkat. Ia mulai hafal langkah kaki Adrian saat pulang malam. Begitulah cinta. Ia tidak perlu diundang. Ia hanya perlu celah. Dan celah itu sudah muncul di rumah besar itu. Hari-hari berikutnya, dunia mereka tetap berbeda. Adrian hidup di dunia rapat, target, dan angka. Meira hidup di dunia dapur, taman, dan doa. Namun perlahan, garis yang memisahkan dua dunia itu mulai menipis. Dan takdir sedang menunggu di tikungan, menyiapkan ujian pertama untuk mereka. Pagi itu langit terlihat cerah. Namun hati Adrian justru gelap. Ia duduk di ruang rapat lantai tertinggi kantornya, dikelilingi para direktur dan staf senior. Semua berbicara tentang ekspansi baru, tentang laba, tentang grafik keuntungan. Tapi pikirannya melayang ke rumah. Entah kenapa, akhir-akhir ini wajah Meira sering muncul tanpa alasan di benaknya. Senyum lembutnya saat menyajikan teh, cara halusnya berbicara pada ibunya, bahkan langkah pelannya di taman. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi keberadaan Meira mulai memengaruhi dirinya. Setelah rapat usai, Adrian kembali ke ruangannya. Di meja kerja, ia menemukan sebuah pesan di ponsel. Nama pengirimnya membuat dadanya terasa aneh. Carissa, mantan tunangan yang dulu meninggalkannya tanpa penjelasan. Lalu muncul kembali beberapa minggu terakhir dengan alasan ingin berteman. Adrian, bolehkah kita bertemu? Aku ingin bicara soal proyek lama dan sedikit tentang masa lalu. Adrian menatap pesan itu lama. Ia tahu Carissa berbahaya. Dulu, wanita itu membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta. Tapi bagian kecil dari dirinya masih ingin tahu apa yang akan dikatakan Carissa. Sore itu mereka bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Carissa datang dengan gaun krem elegan dan senyum yang tidak berubah. Aku tidak menyangka kamu masih mau datang, katanya lembut. Aku datang karena ingin menyelesaikan urusan yang belum selesai, jawab Adrian datar. Carissa menatapnya lama. Aku menyesal, Adrian. Aku meninggalkanmu bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku takut pada keluargamu. Mereka tidak pernah menganggapku cukup baik. Adrian terdiam. Kata-kata itu seolah membuka luka lama yang hampir sembuh. Aku tidak butuh penyesalanmu. Semua sudah berakhir. Carissa menatap cincin di jari Adrian. Kau sudah menikah? Iya, jawab Adrian. Siapa dia? Namanya Meira. Carissa tersenyum samar. Aku dengar dia hanya gadis biasa. Bukan dari keluarga terpandang. Itu tidak penting. Benarkah tidak penting, Adrian? Dunia kita tidak sesederhana itu. Aku tahu keluargamu, dan aku tahu pernikahanmu bukan karena cinta. Jangan bohong. Aku bisa melihat dari cara kau menghindar saat menyebut namanya. Adrian menatap tajam, tetapi tidak menjawab. Ia bangkit berdiri. Pertemuan ini sudah cukup.
Carissa menahan lengannya. Adrian, aku hanya ingin menolongmu. Aku tahu ada hal yang kau tidak tahu tentang gadis itu. Tidak semua orang sebaik yang terlihat. Kalimat itu menghantui Adrian sepanjang perjalanan pulang. Ia tahu Carissa licik, tapi kata-katanya menancap dalam. Di rumah, Meira sedang menunggu. Ia baru saja selesai membantu Ibu Ratna berobat dan sedang menyiapkan makan malam. Begitu Adrian masuk, ia tersenyum hangat. Selamat datang. Saya sudah siapkan makan malam. Hari ini saya coba resep baru. Adrian hanya mengangguk dan duduk di kursi ruang makan. Matanya tampak jauh. Meira bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada masalah di kantor. Tidak. Kalau begitu mungkin kamu lelah. Saya ambilkan air hangat. Adrian menatapnya sekilas, lalu menunduk. Tidak usah terlalu repot, Meira. Tidak repot. Saya memang senang melakukannya. Jawaban itu justru membuat hati Adrian semakin tidak tenang. Ia ingin percaya Meira tulus, tapi kata-kata Carissa terus bergema di kepalanya. Tidak semua orang sebaik yang terlihat. Malam itu makan malam berlangsung dalam diam. Hanya terdengar suara sendok menyentuh piring. Setelah makan, Meira membereskan meja tanpa bicara. Ia tahu sesuatu berubah, tapi tidak tahu apa. Hari-hari berikutnya, sikap Adrian makin dingin. Ia jarang berbicara. Ia pergi lebih pagi, pulang lebih malam. Jika dulu masih sempat memuji masakan atau menanyakan kabar ibunya, kini semua terasa kaku. Suatu sore, saat Meira sedang menyiram tanaman, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Dari dalam keluar Carissa. Wanita itu melangkah dengan percaya diri, mengenakan kacamata hitam dan senyum penuh arti. Selamat sore. Kamu pasti Meira, katanya. Meira sedikit terkejut. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Aku teman lama Adrian. Oh, silakan masuk. Tuan Adrian belum pulang. Carissa tersenyum, berjalan pelan memasuki taman. Kau rajin sekali. Rumah ini terlihat hidup. Aku dengar kamu gadis sederhana yang beruntung. Meira hanya tersenyum sopan. Saya tidak tahu soal beruntung atau tidak. Saya hanya menjalani hidup seperti apa adanya. Carissa mendekat. Aku ingin memberi nasihat. Dunia Adrian bukan dunia seperti yang kau kenal. Kadang cinta saja tidak cukup. Meira menatapnya. Saya tidak mencintai Adrian karena dunia yang dia miliki. Saya hanya berusaha menjalankan peran saya dengan baik. Carissa tertawa pelan. Kau pintar berbicara. Tapi cepat atau lambat, dia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Ucapan itu membekas di benak Meira. Setelah Carissa pergi, ia duduk lama di bangku taman. Apa maksud wanita itu? Apa yang akan Adrian tahu? Beberapa hari kemudian, kabar tak menyenangkan datang. Seorang karyawan perusahaan Adrian yang iri dengan posisinya menyebarkan gosip bahwa Meira menikah hanya demi uang. Gosip itu sampai ke telinga media. Wartawan mulai menulis berita dengan judul yang menyinggung. CEO muda menikah dengan gadis misterius. Benarkah karena uang? Adrian marah besar. Ia merasa dipermalukan. Di ruang kerjanya, ia membanting surat kabar itu ke meja. Ini semua ulahmu, Meira. Aku seharusnya tahu dari awal. Kau memang hanya butuh uang. Meira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau percaya pada gosip, Adrian. Aku tidak pernah meminta apapun darimu. Jangan pura-pura. Semua ini direncanakan. Kau mendekati ibuku, membuatnya simpati, lalu menikah agar bisa hidup nyaman. Sekarang lihat akibatnya. Namaku jadi bahan ejekan. Meira menahan air mata. Aku tidak pernah memikirkan uang. Aku hanya ingin ibuku sembuh. Semua yang kulakukan karena janji pada keluargamu. Janji apapun tidak bisa menghapus kenyataan bahwa kau menikmati semua ini. Adrian berbalik, suaranya dingin dan tajam. Mulai hari ini aku tidak ingin melihatmu di acara publik manapun. Kau tinggal di rumah ini saja sampai kontrak berakhir. Meira berdiri kaku. Dadanya sesak.
Kata-kata itu seperti pisau yang masuk pelan namun dalam. Ia mencoba bicara lagi, tapi suaranya serak. Aku tidak tahu bagaimana cara membuatmu percaya, Adrian. Tapi aku tidak akan membela diri. Aku hanya berharap suatu hari kau tahu kebenaran. Adrian melangkah keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup keras. Meira jatuh berlutut di lantai. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Malam itu ia berkemas diam-diam. Ia tidak ingin tinggal di rumah yang sudah tidak punya arti. Ia menulis surat singkat untuk Ibu Ratna dan meletakkannya di meja ruang tamu. Terima kasih atas semua kebaikan yang Ibu berikan. Maaf kalau kehadiran saya membawa masalah. Doakan saya bisa menjaga nama baik keluarga ini dari jauh. Meira keluar dari rumah itu tanpa membawa apapun kecuali pakaian sederhana dan sedikit uang tabungan. Di luar, langit gelap tanpa bintang. Ia berjalan menyusuri jalanan yang sepi sambil menahan tangis. Sementara itu di kamar Adrian, malam terasa panjang. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi foto ibunya di meja. Di dalam hati kecilnya, ada rasa bersalah yang samar. Tapi egonya lebih besar. Ia merasa benar. Ia merasa dikhianati. Namun di sudut pikirannya, bayangan Meira terus datang. Wajah lembut yang tidak pernah melawan. Suara halus yang selalu menjawab dengan sabar. Tatapan yang penuh ketulusan. Semua itu berputar di kepalanya seperti gema. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna kembali dari rumah sakit dan bertanya, "Di mana Meira?" Adrian menjawab dingin, "Dia pergi." "Pergi kemana?" "Aku tidak tahu, Ma. Mungkin kembali ke tempat asalnya." Ibu Ratna menatap anaknya tajam. "Apa yang kau lakukan, Adrian?" "Aku hanya menyingkirkan kebohongan dari rumah ini." Ibu Ratna menggeleng pelan. "Kau salah, Nak. Kau telah menyingkirkan orang yang paling jujur yang pernah masuk ke hidupmu." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Adrian tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung di ruang tamu yang terasa lebih kosong dari sebelumnya. Malamnya, ia membuka lemari pakaian. Di sana masih tergantung gaun sederhana milik Meira yang belum sempat dibereskan. Di bawahnya, ia menemukan sebuah buku kecil dengan sampul lusuh. Buku catatan. Ia membukanya dan menemukan tulisan tangan Meira. "Setiap hari aku berusaha memahami dunia Adrian. Dunia yang dingin, tapi sebenarnya penuh luka. Aku tahu aku hanya sementara di hidupnya. Tapi selama aku di sini, aku ingin menjadi alasan kecil yang membuatnya tersenyum, meski ia tidak menyadarinya." Adrian menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak. Ia baru menyadari bahwa selama ini gadis itu tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa, tidak pernah meminta balasan. Ia hanya memberi, dengan cara yang paling sederhana. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Hujan turun di luar, seperti langit ikut menangis. Rumah besar itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi aroma masakan Meira, tidak ada suara langkah lembut di koridor, tidak ada senyum di meja makan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian merasa benar-benar sendirian. Dan dalam kesunyian itu, ia berbisik pelan, "Meira, dimanapun kau berada, maafkan aku." Namun jawaban tidak datang. Hanya suara hujan yang jatuh di jendela, menjadi saksi dari hati yang mulai menyesal terlalu terlambat. 3 hari berlalu sejak Meira meninggalkan rumah besar itu. 3 hari pula Adrian menjalani rutinitas tanpa arah. Ia pergi ke kantor, duduk di ruang rapat, menatap layar komputer, tapi pikirannya kosong. Semua orang di sekitarnya merasa ada yang berubah. Tatapannya tidak setajam biasanya, nadanya lebih datar, dan seringkali ia hanya menatap keluar jendela tanpa alasan. Rumah yang dulu terasa megah kini sepi. Ibu Ratna jarang berbicara dengannya. Para pelayan bekerja tanpa senyum. Tidak ada lagi aroma masakan yang menenangkan. Tidak ada bunga baru di taman. Tidak ada kehangatan di ruang makan. Setiap sudut rumah terasa seperti ruang kosong yang bergaung. Suatu malam, setelah makan malam yang hambar, Ibu Ratna menatap anaknya lama. "Adrian, apa kau sudah mencoba mencarinya?" Adrian tidak menjawab.
Ia menunduk menatap piringnya. Dia pergi bukan karena kesalahan. Dia pergi karena kau tidak memberinya tempat di hatimu. Lanjut ibunya lembut. Aku marah. Ma. Semua orang membicarakan pernikahan itu. Aku pikir dia hanya memanfaatkanku. Ibu Ratna menghela napas panjang. Dan sekarang bagaimana rasanya ketika rumah ini tidak lagi punya seseorang yang benar-benar peduli pada kita? Kata-kata itu menembus jantung Adrian. Ia menegakkan tubuhnya. Ma, kalaupun aku ingin mencarinya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu Ratna berdiri, mengambil sesuatu dari meja kecil di samping kursinya. Sebuah amplop putih. Ini surat yang dia tinggalkan sebelum pergi. Aku tidak ingin memberikannya dulu, tapi mungkin sekarang waktunya. Adrian membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan halus yang sangat ia kenal. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya menjadi bagian kecil dari keluarga ini walau hanya sebentar. Saya tidak menyesal menikah dengan Adrian, meski pernikahan itu hanya kontrak. Saya hanya menyesal karena berharap bahwa mungkin suatu hari ia bisa melihat saya bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai manusia. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Saya hanya ingin hidup tenang di tempat yang tidak membuat saya menangis setiap malam. Adrian menutup surat itu dengan tangan bergetar. Tidak ada amarah, hanya perih yang pelan tapi dalam. Ia tahu ia telah menyakiti orang yang tidak pantas disakiti. Malam itu ia tidak bisa tidur. Hujan turun deras di luar jendela. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap langit yang kelam. Dalam hatinya muncul keinginan kuat. Ia ingin menebus semuanya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Keesokan harinya, Adrian memutuskan untuk pergi ke kampung tempat Meira berasal. Ia meninggalkan kantor lebih awal dan mengendarai mobil sendirian. Jalanan menuju kampung itu sepi. Hanya sawah di kanan kiri dan suara jangkrik di kejauhan. Sesampainya di sana, ia berhenti di depan rumah kecil yang sudah reot. Pintu kayu tua itu terbuka setengah. Seorang tetangga tua yang mengenalnya langsung menghampiri. Cari siapa, Nak? Saya mencari Meira Lestari. Dia tinggal di sini dulu. Wanita tua itu menatapnya sedih. Dia sudah lama tidak di sini. Nak, setelah ibunya meninggal, rumah ini kosong. Tapi ada surat yang ditinggalkan untuk siapapun yang mencarinya. Adrian menatap kaget. Untuk siapapun? Ya, katanya. Kalau suatu hari ada seseorang datang dan menanyakan dia, berikan surat ini. Wanita tua itu masuk ke dalam rumah, lalu kembali dengan sebuah kertas yang dilipat rapi. Adrian menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membuka surat itu di tempat. Untuk siapapun yang mencari aku, mungkin Allah sedang mengetuk hatimu. Aku tidak tahu siapa yang akan membaca ini, tapi jika kau Adrian, maka ketahuilah aku sudah memaafkanmu. Aku tidak pergi karena benci, tapi karena aku harus belajar mencintai diriku sendiri. Aku akan melanjutkan hidup dimanapun aku bisa membantu orang lain. Mungkin di panti asuhan tempat aku dulu mengajar anak-anak. Jangan mencariku jika tujuanmu hanya ingin menebus rasa bersalah. Tapi jika kau ingin menemukan arti cinta yang sebenarnya, biarlah Allah yang menuntun langkahmu. Adrian menunduk lama. Hatinya seperti diremas. Ia tidak tahu harus bersyukur atau menangis membaca surat itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan berhenti sebelum menemukannya. Ia kembali ke mobil dan menatap ke arah jalan kecil di depan rumah. Langit sore mulai berubah jingga. Di dalam dirinya tumbuh tekad yang belum pernah ia rasakan. Ia akan menemukan Meira, bukan karena kewajiban, tapi karena ia ingin meminta maaf dengan cara yang benar. Hari berikutnya, Adrian mengunjungi panti asuhan tempat Meira dulu menjadi relawan. Anak-anak kecil menyambutnya dengan mata penasaran. Seorang pengurus perempuan menyapanya. Selamat datang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mencari seseorang. Namanya Meira Lestari. Katanya dulu dia sering membantu di sini. Wanita itu tersenyum lembut. Oh, Meira. Dia gadis yang baik. Anak-anak masih sering menyebut namanya. Tapi sudah lama dia tidak ke sini. Setelah ibunya meninggal, dia sempat tinggal beberapa minggu,
lalu pergi. Katanya ingin membuka warung kecil di tepi pantai di daerah selatan. Pantai selatan? Tanya Adrian cepat. Iya. Katanya ingin hidup tenang di sana. Kami tidak tahu pasti di mana. Tapi dia sering kirim surat. Selalu menanyakan kabar anak-anak. Adrian menatap anak-anak yang berlarian di halaman. Mereka tertawa, berteriak, bermain bola. Sejenak ia membayangkan Meira berada di sana, mengajari mereka membaca atau menata rambut anak perempuan kecil. Ia bisa melihat senyum lembut itu di benaknya. Sebelum ia pergi, seorang anak laki-laki kecil menghampirinya sambil membawa selembar kertas gambar. Paman kenal Kak Meira. Adrian menatapnya. Ya. Aku mencarinya. Anak itu menyerahkan gambar sederhana. Gambar wanita berhijab sedang memberi makan burung di tepi laut, dengan matahari besar di belakangnya. Di bawah gambar itu tertulis tulisan kecil. Tempatku bahagia bukan di rumah besar, tapi di hati yang damai. Adrian memegang kertas itu lama. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Terima kasih. Ia keluar dari panti itu dengan langkah mantap. Ia tahu kemana harus pergi. Pantai selatan. Perjalanan menuju ke sana memakan waktu beberapa jam. Jalan berliku di antara bukit dan sawah. Angin laut mulai terasa sebelum ia tiba. Ketika akhirnya mobilnya berhenti di pinggir jalan berpasir, ia menatap cakrawala yang luas. Laut berwarna biru keperakan, ombak bergulung lembut, dan langit sore memantulkan warna oranye keemasan. Di kejauhan, tampak beberapa warung kecil berdiri berjejer di tepi pantai. Ia keluar dari mobil dan berjalan menyusuri pasir, mencari sesuatu, mencari seseorang. Suara tawa anak-anak kecil terdengar dari arah salah satu warung. Di depan warung itu ada papan kayu bertuliskan, "Warung Rindu Laut". Di bawahnya, sebuah kalimat kecil tergambar dengan tulisan tangan. Dari tangan sederhana untuk hati yang lelah. Adrian berdiri terpaku. Ia tahu hanya satu orang yang menulis kalimat seindah dan sesederhana itu. Meira. Namun sebelum ia sempat melangkah masuk, langkahnya terhenti. Ia melihat dari jauh sosok perempuan berkerudung warna biru muda, sedang menghidangkan nasi kepada pembeli. Wajahnya teduh, tubuhnya tampak lebih kurus, tapi senyum itu, senyum yang sama yang pernah ia lihat di rumahnya dulu. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tercekat. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan angin laut memukul wajahnya. Ada perasaan campur aduk, bahagia, rindu, bersalah, dan takut. Lalu ia berbisik pelan, nyaris hanya untuk dirinya sendiri. Meira. Namun sebelum suara itu sampai, angin sudah membawanya pergi. Adrian tahu, perjalanan menebus kesalahannya baru saja dimulai. Ia telah menemukannya. Tapi belum tentu bisa memilikinya lagi. Karena cinta yang dulu ia abaikan, kini harus ia perjuangkan dari awal, dengan hati yang sudah terluka. Langit sore berubah menjadi ungu lembut. Ombak berdebur pelan, seolah mengiringi awal dari babak baru di hidup mereka. Dan untuk pertama kalinya, Adrian merasa kecil di hadapan cinta yang sederhana namun begitu besar. Langit sore itu berwarna kelabu. Dan udara laut membawa aroma garam bercampur angin dingin. Awan berat menggantung di atas pantai selatan, tempat di mana Meira kini memulai hidup baru. Warung kecilnya, warung Rindu Laut, berdiri di pinggir pasir yang lembab. Meja kayu sederhana, tikar anyaman, dan lampu minyak tergantung di sudut. Warung itu tidak besar, tapi hangat. Di sana Meira menjual nasi bungkus, gorengan, dan teh hangat untuk para nelayan yang pulang sore hari. Sudah hampir 2 bulan sejak ia meninggalkan rumah besar keluarga Adi Prana. Ia tidak pernah menoleh ke belakang. Namun dalam diam, setiap malam sebelum tidur, ia masih berdoa untuk Adrian. Bukan untuk dirinya, tapi agar hatinya diberi kedamaian, dan agar pria itu suatu hari bisa memahami arti cinta yang tulus. Hari itu hujan turun perlahan, menimpa atap seng warung dengan suara lembut. Meira mengangkat ember kecil untuk menampung air yang menetes dari sudut atap bocor. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Setidaknya hujan memberi alasan agar orang datang mencari teh hangat, gumamnya. Beberapa nelayan berteduh di warung.
Mereka duduk di bangku panjang sambil menyeruput kopi. Salah satu dari mereka bertanya, "Mbak Meira, kenapa tidak kembali ke kota? Di sini berat, penghasilan kecil." Meira tersenyum. "Rezeki tidak selalu soal jumlah, Pak. Kadang yang sedikit tapi tenang lebih berharga dari yang banyak tapi menyakitkan." Semua tertawa kecil mendengar jawabannya. Ia memang dikenal di kampung itu sebagai perempuan bijak dan lembut. Tak ada yang tahu masa lalunya, kecuali bahwa ia pernah hidup di kota besar dan memilih tinggal di tepi laut. Sementara itu, di jalan menuju pantai, Adrian memarkir mobilnya di tepi jalan yang becek oleh air hujan. Ia menatap ke depan, melihat beberapa warung di kejauhan. Tangannya menggenggam kuat kemudi. Jantungnya berdetak kencang. Apakah dia akan menerimaku? Pikirnya. Atau justru membenciku? Ia turun dari mobil, membiarkan hujan membasahi jas hitamnya. Langkahnya berat tapi pasti. Ia berjalan menembus rintik yang semakin deras. Sepatu kulitnya menjejak lumpur dan pasir. Ketika ia sampai di depan warung rindu laut, langkahnya terhenti. Di bawah atap bocor, Meira sedang menutup panci nasi dengan kain. Ia tampak fokus, seperti tidak menyadari kehadirannya. Adrian berdiri diam cukup lama. Semua kenangan tentang Meira datang seperti gelombang yang memukul dadanya. Suara lembutnya, ketulusannya, tatapan sabarnya, dan kalimat terakhir yang ditulis di surat. "Aku tidak menyesal menikah denganmu. Aku hanya menyesal karena berharap." Hujan semakin deras. Meira akhirnya menoleh, dan pandangannya langsung bertemu dengan sepasang mata yang tidak asing. "Adrian," ucapnya lirih, hampir tidak percaya. Adrian berdiri di tengah hujan, tubuhnya basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Ia tidak bergerak, hanya menatap Meira dengan mata yang penuh penyesalan. "Meira," suaranya pelan tapi tegas, "aku datang bukan untuk mengganggumu. Aku datang karena aku sadar. Aku sudah kehilangan sesuatu yang paling berharga." Meira menatapnya tanpa bicara. Hatinya bergetar, tapi logikanya berusaha bertahan. "Kenapa kau di sini, Adrian? Bukankah semuanya sudah selesai?" "Tidak. Yang selesai hanya kontrak kertas itu. Tapi hatiku baru mulai hidup ketika kau pergi." Hujan turun semakin deras. Beberapa pembeli yang berteduh di warung memperhatikan dengan diam. Udara terasa hening di antara bunyi hujan dan ombak. Adrian melangkah mendekat. "Aku tidak datang untuk memintamu kembali begitu saja. Aku datang untuk minta maaf. Aku salah menilaimu, Meira. Aku buta karena gengsi. Aku membiarkan orang lain membuatku percaya bahwa kau hanya menginginkan uang. Padahal yang kau berikan selama ini bukan uang, tapi kejujuran." Meira menunduk. Air matanya bercampur air hujan. Ia ingin bicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Adrian melanjutkan dengan nada lebih lembut. "Aku membaca catatanmu, Meira. Aku tahu kau tidak pernah mengeluh. Kau hanya ingin membuatku tersenyum. Dan aku, orang bodoh ini, justru menghancurkan hatimu. Jika aku bisa memutar waktu, aku akan memperlakukanmu dengan cinta, bukan kecurigaan." Meira menarik napas dalam. "Sudah cukup, Adrian. Jangan membuatku mengingat hal yang ingin aku lupakan. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku ingin mengulang segalanya. Aku bahagia di sini. Hidupku sederhana, tapi damai." Adrian menatapnya dalam. "Kalau damai berarti menjauh dariku, aku akan pergi. Tapi izinkan aku satu hal. Biarkan aku membantumu, bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin menebus kesalahanku." Meira menggeleng pelan. "Aku tidak butuh uangmu, Adrian. Aku hanya butuh tenang." Adrian mendekat selangkah lagi. Hujan masih mengguyur tubuhnya. "Aku tahu. Karena itu aku datang bukan membawa uang, tapi membawa hati yang sudah belajar dari luka." Kata-kata itu membuat Meira tak kuasa menahan air mata. Ia berbalik, berpura-pura merapikan meja, menyembunyikan wajahnya yang gemetar. Dalam hatinya, perasaan yang ia kubur mulai muncul kembali. Tapi ia takut. Takut terluka lagi.
Takut berharap lagi. Hujan turun tanpa henti. Adrian masih berdiri di tempat. Ia tidak peduli basah atau dingin. Ia tahu, untuk memulihkan kepercayaan seorang wanita seperti Meira, tidak cukup dengan kata-kata. Akhirnya, setelah beberapa menit dalam diam, Meira berkata dengan suara pelan tapi tegas. Kontrak kita sudah berakhir, Tuan Adrian. Kau bebas. Kau tidak perlu kembali ke masa lalu. Aku pun sudah berdamai dengan semua yang terjadi. Adrian menatapnya, lalu berkata dengan nada sendu. Aku bebas secara hukum, tapi tidak dari rasa bersalah dan cinta. Hujan seakan berhenti sejenak mendengar kalimat itu. Semua yang berteduh terdiam. Meira menunduk, menggigit bibirnya menahan tangis. Adrian berbalik perlahan dan berjalan meninggalkan warung. Setiap langkahnya menimbulkan jejak di pasir basah. Ia tidak tahu apakah akan pernah melihat Meira lagi, tapi ia tahu satu hal. Ia sudah berkata jujur untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dari balik warung, Meira memandang punggung pria itu yang menjauh di bawah hujan. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin memanggil, tapi hatinya belum siap. Ia hanya berbisik pelan. Kenapa baru sekarang, Adrian? Ketika sosok itu akhirnya hilang di tikungan jalan, Meira berdiri lama di depan warungnya. Air mata menetes di pipi, bercampur dengan hujan yang masih turun rintik-rintik. Ia tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Allah pasti punya rencana lain. Dan malam itu, ketika ia menutup warung dan duduk di kursi kayu kecil, pikirannya tidak bisa tenang. Ia memejamkan mata dan berdoa. Ya Allah, jika dia benar-benar berubah, jika hatinya sudah kau lembutkan, maka pertemukan kami lagi bukan karena luka, tapi karena cinta yang kau restui. Di kejauhan, ombak berdebur pelan. Angin laut membawa suara lembut yang terdengar seperti janji. Sebuah janji yang belum selesai. Hujan sudah lama reda. Di tepi pantai selatan itu, ombak berlarian ke daratan lalu kembali dengan suara yang tenang. Meira membuka jendela kecil warungnya. Angin asin menyapu rambut halus yang keluar dari kerudungnya. Matanya sedikit sembab. Tapi pagi itu ia tetap tersenyum. Ia menyiapkan bahan jualan seperti biasa. Hidup memang harus berjalan, pikirnya. Ia tidak boleh lemah. Namun di dalam hatinya, bayangan Adrian masih menempel kuat. Ia masih bisa merasakan tatapan mata itu di bawah hujan. Tatapan seorang pria yang dulu menghancurkannya. Tapi kini datang dengan luka di wajah dan penyesalan di dada. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan itu. Adrian tidak datang lagi. Meira pikir semuanya sudah berakhir. Mungkin pria itu hanya ingin meminta maaf dan menenangkan hatinya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Adrian tidak pulang ke kota. Ia menyewa rumah kecil di pinggir desa, tidak jauh dari pantai tempat Meira tinggal. Ia mulai membantu warga setempat memperbaiki jalan yang rusak akibat hujan deras. Ia menyumbang bahan bangunan tanpa mencantumkan namanya. Setiap pagi ia ikut para nelayan turun ke dermaga. Tidak ada jas mahal, tidak ada sopir, tidak ada pengawal. Hanya kemeja polos dan tangan yang belajar bekerja sungguh-sungguh. Kabar itu cepat tersebar di kampung kecil itu. Tuan dari kota yang membantu warga tanpa pamrih. Begitu mereka menyebutnya. Meira pun mendengar cerita itu, dan hatinya bergetar setiap kali nama itu disebut. Tapi ia menahan diri untuk tidak mencarinya. Sampai suatu sore, angin laut berubah arah membawa awan gelap. Hujan turun tiba-tiba disertai angin kencang. Suara ombak menggulung lebih keras dari biasanya. Orang-orang mulai panik. Air laut naik dan merembes ke jalan. Air pasang. Cepat tutup warung, teriak salah satu nelayan. Meira bergegas menutup semua panci dan mengangkat barang-barangnya ke tempat tinggi. Tapi sebelum sempat menutup pintu, seorang anak kecil berlari dari arah pantai sambil menangis. Ibu, teman saya masih di perahu. Dia belum turun. Tanpa berpikir panjang, Meira berlari ke arah pantai. Angin menerpa wajahnya. Pasir beterbangan. Hujan turun seperti tirai tebal. Di tengah kekacauan itu, ia melihat seorang pria berlari dari arah seberang membawa tali tambang. Meira. Suara itu terdengar meski tertelan angin. Adrian. Ia berlari mendekat.
Kau gila. Kenapa ke pantai? Ada anak kecil di perahu. Dia belum turun. Biar aku yang urus. Kau kembali ke warung. Tapi Meira menggeleng keras. Tidak. Aku tidak bisa diam melihat anak itu di sana. Mereka berdua berlari melawan angin menuju perahu kecil yang terombang-ambing di tepian. Air laut sudah mencapai lutut. Ombak menghantam keras. Seorang anak laki-laki berpegangan pada sisi perahu sambil menangis. Adrian langsung turun ke air, menarik perahu itu sambil berteriak, "Pegang tanganku." Meira membantu menarik tali dari tepi pantai. Ombak datang lagi. Kali ini lebih besar. Adrian terhempas. Tapi ia tetap berusaha berdiri. Dengan tenaga penuh ia menggendong anak itu dan menyerahkannya ke Meira. "Bawa dia ke warung. Cepat." Meira menarik anak itu dengan sekuat tenaga. Tapi sebelum Adrian sempat menyusul, ombak besar datang lagi. Tubuhnya terseret beberapa meter. Meira berteriak, "Adrian!" Ia melepaskan anak itu pada nelayan yang datang membantu, lalu berlari kembali ke air. Air dingin dan berat. Meira tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia berusaha menarik lengan Adrian. Dengan bantuan beberapa warga, mereka berhasil menarik pria itu ke daratan. Adrian pingsan, luka di pelipisnya berdarah. Meira menepuk pipinya pelan. "Adrian, bangun!" Ia tidak menjawab. Napasnya lemah. Orang-orang membawa mereka ke rumah salah satu warga yang lebih tinggi. Meira menggigil menahan tangis. Tubuh Adrian terbaring di atas tikar basah. Ia menekan luka di kepalanya dengan kain. "Tolong ambilkan air hangat," serunya. Beberapa jam kemudian, badai mereda. Adrian masih belum sadar. Meira duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Ia berbisik pelan. "Kenapa kamu selalu datang hanya untuk terluka, Adrian? Aku tidak ingin kehilanganmu dua kali." Ketika fajar datang, Adrian mulai membuka mata. Pandangannya buram, tapi ia langsung mengenali wajah itu. Wajah yang dulu ia sakiti, yang sekarang menatapnya dengan air mata dan doa. "Meira," suaranya pelan. "Kau baik-baik saja?" Meira menggeleng, menahan tangis. "Harusnya aku yang tanya begitu." Adrian tersenyum samar, meski bibirnya pecah. "Aku pikir, kalau aku mati saat menyelamatkan anak itu, mungkin Allah akan mengizinkan aku bertemu denganmu di dunia lain." "Jangan bicara bodoh. Kau masih hidup, dan aku tidak mau kehilangan siapapun lagi." Ia membenarkan selimut di tubuh Adrian. "Istirahat. Dokter sebentar lagi datang." Adrian menatapnya dalam. Matanya sayu tapi hangat. "Kau tahu, Meira, aku dulu terlalu sombong. Aku pikir cinta bisa diukur dengan nama besar dan uang. Tapi sekarang aku tahu, cinta itu justru lahir ketika seseorang berani memberi tanpa mengharap kembali." Air mata Meira menetes pelan. "Kau sudah membuktikan itu, Adrian. Aku melihat sendiri bagaimana kau menolong orang-orang di sini." Adrian menggeleng lemah. "Aku tidak menolong mereka. Aku menebus diriku sendiri. Setiap kali aku membantu seseorang, aku merasa sedikit lebih dekat pada hatimu." Suasana hening. Hanya terdengar suara angin pagi dan debur ombak yang mulai tenang. Adrian melanjutkan. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Kalau Allah memberiku satu kesempatan lagi, aku ingin memulai semuanya dari awal. Bukan sebagai pewaris kaya yang sombong, tapi sebagai lelaki yang mau belajar mencintai dengan cara yang benar." Meira menunduk. Air matanya menetes ke tangan Adrian yang masih digenggamnya. "Kau sudah menebus semuanya dengan caramu sendiri. Luka di kepalamu saja sudah cukup bukti." Adrian tersenyum lemah. "Luka ini tidak seberapa dibanding luka di hatimu." Meira menatapnya. Dalam tatapan itu, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi kebencian. Hanya ada kasih yang perlahan tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Beberapa hari kemudian, kondisi Adrian membaik. Ia mulai bisa berjalan keluar rumah dan membantu warga membersihkan sisa-sisa banjir. Anak kecil yang diselamatkannya selalu datang membawa bunga liar untuknya setiap pagi. Warga kampung menghormatinya.
Mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mereka hanya tahu pria itu baik dan rendah hati. Suatu sore, saat matahari turun di ufuk barat, Adrian datang ke warung Meira. Ia berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang sederhana. Tidak ada lagi sisa kemewahan dari hidup lamanya. Meira sedang menyapu lantai. Ia menoleh dan tersenyum. Sudah sembuh. Masih sedikit pusing. Tapi melihatmu rasanya jauh lebih baik. Minum teh dulu. Adrian duduk di bangku kayu. Meira menuangkan teh hangat ke gelas. Terima kasih, katanya pelan. Atas semuanya. Atas perawatanmu. Atas kesempatan ini. Tidak usah berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Tapi aku tetap ingin berterima kasih. Karena kau memberiku kesempatan untuk hidup seperti manusia biasa. Mereka berdua duduk dalam diam, hanya ditemani suara laut. Angin sore menyentuh wajah mereka. Adrian menatap Meira dan berkata, aku tidak akan memaksa. Tapi jika suatu hari kau membuka hatimu lagi, biarkan aku masuk, bukan sebagai pria kaya yang pernah menyakitimu, tapi sebagai Adrian yang belajar mencintaimu dengan jujur. Meira menatap laut. Kau tahu, Adrian, laut ini mengajarkan banyak hal padaku. Tentang pergi dan kembali. Tentang luka dan sembuh. Tentang bagaimana ombak selalu datang tapi pantai tidak pernah membencinya. Mungkin, hatiku juga seperti pantai itu. Aku tidak bisa membencimu selamanya. Adrian menatapnya lama. Senyum kecil muncul di wajahnya. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Sore itu matahari tenggelam perlahan, meninggalkan warna oranye lembut di langit. Meira menatapnya dengan tenang, sementara di sampingnya Adrian duduk diam, menatap ombak yang perlahan surut. Mereka belum berbicara tentang masa depan. Tapi untuk pertama kalinya, keduanya merasakan kedamaian yang sama. Sebuah kedamaian yang tumbuh dari luka, dari pengorbanan, dan dari cinta yang akhirnya menemukan bentuknya sendiri. Pagi itu laut tampak tenang seperti kaca yang memantulkan langit. Sisa badai sudah lama berlalu, menyisakan udara segar dan pasir lembab yang wangi. Di kejauhan, burung-burung camar terbang rendah di atas air. Meira berdiri di depan warungnya, menatap horizon yang seolah tak berujung. Sudah sebulan sejak Adrian tinggal di kampung itu. Luka di kepalanya sudah sembuh, tubuhnya lebih segar, dan wajahnya tampak berbeda. Bukan lagi sosok pengusaha muda yang arogan dengan jas mahal dan tatapan tajam, melainkan pria sederhana yang setiap pagi membantu warga menambal jaring, mengangkat perahu, atau mengajar anak-anak membaca di halaman kecil dekat pantai. Warga kampung sudah menganggapnya bagian dari mereka. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, kecuali Meira. Tapi ia tidak pernah membuka rahasia itu. Ia hanya melihat perubahan itu dengan hati yang sulit dijelaskan. Setiap kali Adrian datang ke warung, ia duduk di sudut yang sama, memesan teh hangat dan berbicara secukupnya. Tak pernah memaksa, tak pernah menuntut. Perlahan tapi pasti, kehadirannya kembali mengisi ruang kosong di hati Meira. Hari itu, setelah warung mulai sepi, Adrian datang membawa sekeranjang bunga putih yang baru dipetik dari kebun dekat perbukitan. Untukmu, katanya, meletakkannya di meja. Meira menatapnya heran. Bunga lagi? Kau sudah memberiku bunga hampir setiap minggu, Adrian. Ia tersenyum. Kau suka, kan? Bunga-bunga ini sederhana, tapi selalu tumbuh lagi meski diterpa angin laut. Seperti kau. Meira tertawa kecil. Kau mulai pandai bicara manis rupanya. Bukan bicara manis, Meira. Aku hanya belajar jujur. Keheningan kecil jatuh di antara mereka. Angin laut membawa aroma asin bercampur wangi bunga. Adrian menatap Meira lama, lalu berkata pelan. Kau tahu, dulu aku selalu berpikir cinta harus sempurna. Harus datang dari tempat yang tinggi, disertai segala hal megah. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar, cinta sejati justru lahir dari ketidaksempurnaan yang diterima dengan ikhlas. Meira menunduk. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tidak perlu menjawab, kata Adrian. Aku hanya ingin kau tahu apa yang aku rasakan.
Beberapa hari kemudian, warga kampung bersiap untuk acara kecil. Gotong royong membangun tempat belajar anak-anak di dekat pantai. Adrian bekerja keras sejak pagi. Ia memaku, mengangkat papan, dan menyiapkan atap. Meira ikut memasak untuk semua yang bekerja. Dari jauh, ia melihat Adrian bercanda dengan anak-anak kecil. Pria itu tertawa lepas. Sesuatu yang dulu tak pernah ia lihat. Hatinya tiba-tiba bergetar hangat. Ia tahu, cinta itu belum mati. Ia hanya menunggu waktu untuk tumbuh kembali. Sore menjelang. Bangunan sederhana itu akhirnya berdiri. Semua orang bersorak gembira. Anak-anak berlari berkeliling sambil membawa papan tulis kecil. Adrian berdiri di dekat pintu, menatap hasil kerja mereka. Ia menoleh pada Meira yang berdiri tidak jauh dari situ. Pandangan mereka bertemu. Di balik cahaya sore, mata mereka saling berbicara tanpa kata. Malamnya, setelah semua orang pulang, Meira duduk di depan warung menatap laut. Bintang mulai muncul di langit. Adrian datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sampingnya. "Hari ini kau luar biasa," katanya. Meira tersenyum. "Semua orang membantu, bukan aku saja. Tapi kau yang membuat mereka tetap semangat." Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara ombak yang memecah kesunyian. Adrian menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada lembut tapi tegas. "Meira, aku tidak ingin terus tinggal di masa lalu. Aku tidak ingin hanya menebus kesalahan. Aku ingin membangun masa depan." Meira menatapnya. "Masa depan seperti apa yang kau maksud?" "Masa depan di mana aku tidak perlu lagi menyebut kata kontrak. Masa depan di mana aku bisa memanggilmu istriku, tanpa rasa takut, tanpa syarat, tanpa waktu yang membatasi." Meira tertegun. "Adrian, aku tahu mungkin terlalu cepat bagimu untuk percaya lagi. Tapi aku tidak akan pergi kali ini. Aku tidak akan menyerah. Aku ingin menikah denganmu lagi. Bukan karena janji di atas kertas, tapi karena cinta." Air mata Meira mengalir pelan. Ia menatap wajah Adrian, mencari tanda-tanda kesombongan lama itu, tapi tak menemukannya. Yang ia lihat hanya ketulusan. Ketulusan yang ia rindukan sejak lama. Ia menunduk dan berkata dengan suara hampir berbisik. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku masih takut." "Biarkan aku yang menenangkan ketakutanmu," kata Adrian pelan. "Biarkan aku menunggu sampai kau yakin." Beberapa hari berlalu. Meira merenung setiap malam. Ia menimbang, berdoa, dan menatap laut. Hingga suatu pagi, ketika matahari terbit dari balik ombak, ia tahu jawabannya. Hari itu Adrian datang ke warung seperti biasa, membawa bunga putih. Tapi kali ini Meira yang lebih dulu berbicara. "Adrian," katanya lembut, "aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak ingin lagi bersembunyi di balik takut. Aku tidak ingin lagi membiarkan masa lalu menghantui masa depan. Kalau kau masih ingin menikah, aku siap." Adrian menatapnya. "Tak percaya. Kau serius?" Meira tersenyum dengan air mata di mata. "Ya, tapi kali ini tanpa kontrak. Tanpa batas waktu. Hanya cinta." Adrian berdiri, matanya basah. Ia meraih tangan Meira dan mengecupnya dengan lembut. "Terima kasih. Kau baru saja memberiku hidup yang kedua." Beberapa minggu kemudian, di pantai tempat mereka pertama kali bertemu kembali, pernikahan sederhana diadakan. Tanpa dekorasi mewah, tanpa tamu berjas mahal, tanpa kamera wartawan. Hanya pasir putih, ombak yang berdebur lembut, dan sekelompok warga kampung yang tersenyum bahagia. Meira mengenakan gaun putih sederhana dan kerudung lembut. Adrian memakai kemeja putih bersih dan celana abu-abu. Ibu Ratna datang dari kota dengan mata yang berkaca-kaca. Ia memeluk menantunya erat. "Kali ini biarlah pernikahan kalian bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang sesungguhnya." Ketika penghulu membacakan ijab, suara ombak seolah ikut menjadi saksi. "Saya terima nikahnya Meira Lestari binti Harun dengan mas kawin seperangkat alat salat dan sebentuk cincin dibayar tunai." Suara itu gemetar, tapi penuh keyakinan. Meira menunduk.
Air mata bahagia jatuh di pipinya. Semua yang hadir menitikan air mata. Bahkan angin laut pun seolah berbisik lembut. Setelah akad selesai, Adrian menggenggam tangan Meira dan berbisik pelan. Dulu aku menikahimu karena terpaksa. Sekarang aku memintamu menikah denganku karena aku tidak bisa hidup tanpamu. Meira tersenyum. Dan aku menerimamu bukan karena belas kasihan, tapi karena aku tahu, cinta sejati tidak butuh alasan yang rumit. Mereka berdiri di tepi pantai. Matahari tenggelam di belakang mereka, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Ombak datang pelan menyentuh kaki mereka, seolah mengucapkan selamat. Di antara angin sore, Adrian memeluk Meira erat. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata puitis, hanya bisikan kecil yang sederhana namun abadi. Kali ini, tidak ada kontrak, hanya cinta yang akan menjaga kita. Dan dari pantai kecil yang menjadi saksi pertemuan, perpisahan, dan penebusan itu, kisah mereka dimulai kembali. Tanpa kebohongan, tanpa gengsi, hanya dua hati yang akhirnya menemukan rumahnya masing-masing.